Cangkut, cang. Seratus lima koma empat FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Pro 2, seperti biasa ya, pada jam 8 pagi aku udah kedatangan narasumber ini. Ada Komang Winda Atnyani dan Nimade Maharani Dwi Cahya dari Green Youth ya. Oke. Ya, kebetulan kedatangan dua orang berbakat ini dari Green Youth Bali. Aku mau membahas topik menjaga alam adalah bentuk nasionalisme anak muda ya. Oke, oh ya teman Pro 2, aku juga sekarang ini lagi live di YouTube Pro 2 RRI Singaraja di RRI Singaraja Official gitu. Oke, buat Winda dan Rani ya. Panggilannya gitu kan, Winda dan Rani. Langsung aja aku mau tanya nih ya. Biasanya nasionalisme itu kan identik dengan hal-hal besar. Terus kenapa menurut kalian itu menjaga alam bisa masuk ke dalam jenis nasionalisme gitu? Siapa yang mau jawab? Silakan. Baik, mungkin dari aku dulu ya Rania. Kenapa sih bisa menjaga alam itu disebut sebagai rasa nasionalisme? Karena satu, kebanyakan paling Gen Z itu melihat bahwa nasionalisme hanya bisa dilakukan melalui upacara bendera, mengikuti kegiatan-kegiatan yang beridentik dengan kepahlawanan. Tetapi kita dengan menjaga alam itu merupakan salah satu contoh bentuk bela bangsa kita. Dengan menjaga alam sendiri, ketika alam kita sudah bersih, alam kita sudah sehat, kita otomatis sebagai rakyat itu pasti akan makmur. Ketika alam bersih, rakyat makmur juga, seperti itu. Oh gitu ya, iya. Kalau menurut Rani gimana? Ya, kalau menurut aku mungkin ini kata-kata yang template ya. Cuman ya kita itu hidup di lingkungan yang sebagaimana mestinya kita harus jaga. Dan menurut aku bentuk nasionalisme anak muda itu juga merupakan salah satu bentuk dari kita mengorbankan diri untuk hidupan yang lebih layak. Kayak kita yang menjaga pasti yang dapat baiknya juga kita. Tidak hanya kita menjaga barang-barang prasejarah dengan rasa nasionalisme itu, tapi kita juga menjaga bagaimana hidup kita, bumi kita, dan lingkungan kita ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. Oke, ya kalau menurut kalian kan begitu nih. Terus kira-kira nih berapa presentase anak muda sekarang dalam menjaga lingkungan gitu? Kepeduliannya? Nah, Iya. kembali lagi kita berbicara tentang anak muda nih Kak ya. Iya. Yang kita ketahui sekarang anak muda itu Gen Z khususnya itu kan sudah melek banget dengan teknologi nih. Jadi hal yang sekarang itu kesadaran sama partisipasi itu sangatlah rendah. Jadi kebanyakan anak muda itu lebih memilih untuk scrolling TikTok, untuk scrolling hal-hal medsos yang lainnya. Sedangkan partisipasi dan juga semangat mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkecimpung ke dalam alam gitu, seperti bersih-bersih ataupun ya kecilnya saja ikut di anak-anak muda yang di desa itu STT itu yang biasanya bersih-bersih itu saja rasanya sekarang sudah mulai menurun gitu. Jadi rasanya sekarang kita benar-benar perlu meningkatkan rasa semangat anak muda dan partisipasi anak muda itu sendiri kalau menurut saya. Gitu ya. Terus kalian kan di Green Youth Bali nih. Kira-kira peran Green Youth Bali itu apa dalam membangkitkan semangat anak muda tentunya untuk menjaga lingkungan gitu? Ada nggak program dari Green Youth Bali begitu? Nah,
Jadi di sini Kak, inilah salah satu bentuk atau contoh yang bisa kita berikan kepada anak muda itu sendiri. Salah satunya marilah kita manfaatkan media sosial. Nah, jadi kita di Green Youth itu kan memiliki media sosial dan kita di setiap kegiatan pasti akan melakukan dokumentasi ya Kak ya. Yep. Jadi kita bukan bermaksud untuk flexing, bukan. Ya, Nah, jadi betul. kita bertujuan untuk membangkitkan nih Kak, membangkitkan semangat anak muda itu sendiri, bukan cuma anak muda tetapi masyarakat sekitar, bahwa setidaknya mereka bisalah berpikir bahwa oh ini aja yang masih muda bisa nih ikut bersih-bersih, terus ikut organisasi yang berkecimpung langsung ke alam, berarti kita kan sudah langsung secara otomatis menunjukkan rasa nasionalisme kita sendiri. Terus di samping itu di Green Youth juga banyak sekali program yang kita lakukan, salah satunya ada GGB in Action, itu kita langsung bekerja sama dengan DLH melakukan di Sungai Watch melakukan bersih-bersih yang itu, terus ada juga yang langsung bersih-bersih di pantai, yang waktu itu di Pantai Camplung seperti itu Kak. Oh gitu, berarti dari Green Youth itu malah langsung memberikan contoh begitu ya, dengan contohnya itu langsung diupload juga di media sosial biar betul bisa menjadi sekali. inspirasi buat anak muda bahwa ini masih ada nih komunitas yang peduli akan lingkungan gitu. Ayo kita sama-sama bareng-bareng gitu kalau bisa ya. Nah kalau untuk di Buleleng atau di Bali sendiri nih ya, kira-kira dampak apa sih, masalah lingkungan apa sih yang paling kerasa banget di sini tuh? Ya dari pengalaman kalian lah gitu. Kalau menurut Rani pribadi, itu paling kerasa di lingkungan yang berdekatan dengan perairan, seperti contohnya sungai atau pantai. Oh, iya. Ya, karena kita memang lebih sering melakukan pembersihan itu di sungai dan di sekitaran pantai. Dan memang cukup besar sampah yang telah kita temukan di sekitaran perairan itu. Mungkin karena mungkin ya di daerah lain itu membuang sampah di laut atau di perairan, lalu sampahnya itu hanyut ke daerah kita yang kita tidak tahu itu dari daerah mana, dan itu menumpuk di perairan itu karena terbawa arus lah ya. Jadinya makhluk hidup yang ada di perairan tersebut sangat amat tercemar bagi kita yang sudah melakukan aktivitas kemarin pembersihan di sekitar sungai dan pantai. Terakhir kita melakukan pembersihan Sungai Watch itu di Sangsit, dan itu kita menemukan sampah yang lumayan banyak ya. Oh gitu. Berarti sampahnya itu bukan cuma dari daerah sekitar situ aja berarti ya. Berarti entah dari terbawa oleh sungai, dari aliran sungai itu terus masuk ke pantai gitu. Waduh, kacau juga ternyata ya. Terus kalau menurut kalian, selama kalian memposting apa kegiatan positif kalian membersihkan lingkungan itu, kira-kira dampaknya sebesar apa sih? Udah pernah nggak ada misalnya ada yang ngelihat dia terinspirasi dari, Kak aku udah pernah lihat di sosmed nih, aku mau ikut dong, bantu gini dong, bantu gitu. Kira-kira ada nggak? Kita sih berharap besar akan ada ya, dan presentasinya akan meningkat tentang anak-anak muda atau orang-orang lainnya tentang melihat kehidupan lingkungan kita. Cuman untuk dampak nyatanya itu kemarin kita sempat berkontribusi dengan FAT. Kita di Green Youth juga ada namanya aktivitas kegiatan kita untuk berkunjung ke sekolah-sekolah. Kemarin kalau nggak salah dapat kita ke SD itu bersama Forum Anak Daerah, dan di situ kita melakukan sosialisasi. Jadi besar harapan kami dari Green Youth Bali itu untuk anak-anak muda, bahkan orang-orang tua, orang-orang dewasa itu melihat dampak positifnya dan bisa melakukan tersebut di kehidupan nyata masing-masing. Oh, jadi di Green Youth itu bukan cuma dari media sosial, tapi juga benar-benar turun ke sosialisasi ke sekolah-sekolah begitu kita ya. Di Green Youth ada namanya GGB Gas to School. Jadi kita ada undang-undangan ke sekolah-sekolah untuk memberikan materi tentang lingkungan seperti itu. Oh, berarti di Green Youth diutamakan lebih ke lingkungan. Iya. Oh. Karena kita notabene sebagai duta lingkungan. Dari situ, dari kunjungan kalian ke SD-SD, ke sekolah-sekolah gitu, terlihat nggak kalau anak-anak itu sepertinya tertarik atau bahkan pengen ikutan ke Green Youth gitu? Ada nggak yang pernah bilang begitu? Waduh. Kebetulan pada saat itu sosialisasi kita tidak ikut ya. Jadinya kurang bisa melihat secara langsung. Iya. Kayak ada beberapa orang yang dibagi ke sini, gitu-gitu.
Oh begitu ya teman Pro 2 ya, semakin seru obrolan kita bersama Winda dan Rani ya, perwakilan dari Green Youth ini tentang masalah pencemaran lingkungan ya. Pokoknya kita harus menjaga ya teman Pro 2 ya, jangan sampai sudah dijaga bersih-bersih oleh teman-teman dari Green Youth ini nanti kalian gitu malah membuang sampah seenaknya. Ya semakin seru buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang.
Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Ya teman Pro 2, masih di Sepada ya. Masih ngomongin menjaga alam adalah bentuk nasionalisme anak muda bareng Rani dan Winda nih. Oke, aku mau tanya ini deh yang paling basic dulu deh. Kira-kira menurut kalian hal apa sih yang gini merusak lingkungan gitu, hal-hal mendasar aja gitu yang kira-kira kalian nih, menurut kalian sebenarnya tuh orang-orang tuh nggak usah deh melakukan ini gitu. Siapa dulu nih? Rani dulu. Oke. Boleh. Kalau aku ya hal basic dan mungkin semua orang sudah pasti tahu tapi tetap melakukan adalah pakai plastik sekali pakai.
Karena yang kita ketahui sendiri, plastik itu kan susah banget buat terurai. Iya, betul. Dimanapun itu, di air, di tanah, di pasir, dia akan sangat amat susah terurai. Jadinya semakin banyak kita pakai, semakin banyak populasi kita, dan semakin banyak plastik itu menumpuk, pasti akan sangat mencemari lingkungan. Sebenarnya ini adalah sudah omongan yang dimana-mana, bahkan tidak dari kami. Klasik ya, Iya, udah klasik banget. Cuman kayak orang-orang tuh masih nggak sadar gitu kan. Ya udahlah, plastik satu doang. Iya, satu, tapi dikali 270 juta penduduk di Indonesia, berapa juta plastik sehari yang akan kita buang gitu. Gitu sih dari aku ya, basicnya. Oke, kalau Winda mungkin mau nambahin? Kalau Winda sih sama ya pemikirannya sama Rani, kayak kadang Winda tuh berpikir gini, kan kita nggak sengaja nih kita bawa permen gitu atau hal plastik kecil lainnya, terus kita makan permen nggak sengaja tuh kita buang sembarangan gitu aja kan, padahal itu kita bisa kantongin dulu, bawa ke rumah atau bagaimana. Itu benar-benar hal terkecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam kita, Kak. Tapi kebanyakan orang masih tanpa sadar melakukan hal yang sekecil itu. Nah, terus ini kan plastik gitu ya, karena emang bener sih plastik itu walaupun kecil tapi susah banget terurai ya. Betul sekali. Terus menurut kalian nih, mengantisipasinya kira-kira gimana nih? Misalnya dari Green Youth lah gitu, melakukan hal apa gitu? Apakah kalian sudah melakukan sosialisasi tentang akan hal ini ke orang-orang begitu atau belum, atau ada program apa yang mungkin nanti Green Youth lakukan untuk mengantisipasi ini kesadaran akan plastik yang kecil ini? Silakan, siapa? Ya, kalau misalnya kita berbicara dari Green Youth itu sendiri, pastinya nanti kita akan terus membuat program, menggenjot lagi masyarakat tentunya di medsos. Kita hanya bisa melakukan salah satu langkah awalnya itu melalui media sosial itu sendiri, Kak. Karena kan kebanyakan masyarakat juga pasti sudah menggunakan medsos itu sendiri. Jadi kita berusaha membangun kesadaran masyarakat agar lebih baik lagi ke depannya itu hanya melalui medsosnya itu. Selain GYB in Action ya. Oh, tetap di medsos ya. Iya. Terus selama kalian kan katanya udah pernah turun langsung ya untuk membersihkan gitu bersama beberapa elemen dari pemerintahan gitu, entah dari kerjasama dari berbagai pihak ya kan. Terus kira-kira di situ ada nggak masyarakat yang ikut turun gitu? Selama ini sih kita baru melakukan kegiatan yang masyarakat ikut langsung turun itu pada saat kita melakukan pembersihan. Tapi saat untuk pemilahan atau untuk mengantisipasi hal tersebut itu kita masih belum ada kegiatan dekat-dekat ini seperti itu. Dan kalau bicara tentang bagaimana cara mengantisipasi plastik, ini mungkin sekalian ya, biar teman-teman juga tahu. Kemarin kita sempat membuat wajah plastik. Jadi kita menggunakan nirmala dan bentuknya itu kita susun satu persatu dengan potongan plastik kecil-kecil. Ya pasti kebanyakan teman-teman sudah tahu. Dan dari situ kita itu percaya bahwa sampah itu bisa menjadi uang loh ternyata. Karena hasil karya itu bisa dijual dan nominalnya itu sedikit. Jadinya mungkin dengan hal seperti itu mungkin ya, dan kami sangat amat mengharapkan sangat besar sekali bahwa masyarakat itu bisa sadar untuk memilah sampah dari organik atau anorganik, tidak hanya semata-mata membuat konten sehari lalu setelahnya ya sudah dibiarkan begitu saja seperti itu. Oh gitu ya benar juga ya, sebenarnya itu bisa diproduksi ulang ya, sampah-sampah itu menjadi sebuah kerajinan yang itu sebenarnya sudah dilakukan sama Green Youth ya. Sudah. Oh, tapi dijual juga apa belum? Kami sih bukan dari pihak kami, kita ada siapa namanya Kak ya kemarin? Ada yang dari Kubu Taman itu juga. Iya, yang dari Tejukula daerah situ gitu. Tapi maaf kami lupa namanya ya. Jadi seperti itu. Jadi kita yang membuat, nah mereka yang mempresentasikan dan mereka yang akan menjualnya dari karya kami seperti itu. Kami hanya bantu mengelolanya saja. Tapi di tempat mengolah itu hanya pure teman-teman Green Youth apa ada elemen lain dari pemuda mana gitu? Kemarin hanya kami saja. Oh gitu. Dan itu sampah yang diambil itu dari mana itu? Maksudnya dengan sebanyak berapa bisa menghasilkan produk berapa begitu? Kemarin sih itu sampahnya dari masing-masing dari kami. Dari 20 besar Green Youth kemarin. Dan sampahnya itu satu orang itu membawa satu
kresek besar sampah plastik. Trash bag hitam. Iya. Oh iya. Iya, yang ukuran paling besar Iya, itu iya. satu orang satu kresek seperti itu. Terus berapa produk yang bisa dihasilkan dari kresek dan jenis sampah apa itu yang bisa diolah kembali? Kemarin sih kita menghasilkan 4 wajah plastik dan itu hampir habis. Dari 20 kantong sampah plastik itu hampir habis, dan jenisnya kita memakai plastik bungkusan snack yang berwarna-warni. Lebih ke anorganik. Ya, jadi kita cari pewarnaannya dan kita cari di warna mana yang cocok dengan wajah plastik tersebut yang kita buat gitu. Oh gitu. Berarti itu caranya memilihnya itu dari apa? Warna-warna itu udah sendiri-sendirikan begitu? Iya. Apa jadi satu di mix warnanya gitu? Di mix, cuman nanti sesuai apa ya, Disesuaikan margin. aja. Iya, disesuaikan margin dan pewarnaan dari wajah plastik kan ya pasti juga akan ada seninya lah ya. Jadi ya pewarnaannya juga bakalan kita atur tidak sembarangan. Tapi iya, untuk iya, awalnya iya, memang iya. kita campur, tapi kita pilah merah dulu, kuning dulu. Nanti pada saat pengambilan plastiknya kita campur lagi seperti itu. Oh, aku malah jadi tertarik ngomongin tentang pengolahannya gitu ya. Oke, balik lagi ke topiknya ya. Kalau ngomongin masih kepedulian lingkungan terhadap anak muda tuh, kira-kira seberapa besar ini anak muda di Buleleng ya? Mungkin kan teman-teman kalian gitu kepeduliannya terhadap lingkungan itu seberapa besar sih sepertinya gitu, anak-anak di Buleleng khususnya, teman-teman kalian lah, circle kalian, nggak usah ngomongin yang jauh-jauh gitu. Iya, iya. Siapa tuh? Kalau dari circle-nya Winda sendiri ya, selama perkumpulannya Winda sendiri, pertemanan Winda sendiri itu bisa dibilang mereka cukup peduli lah dengan lingkungannya. Memang sudah beberapa yang pasti kita harus genjot dulu, memang harus ayo kita bersih-bersih yuk. Kalau kita nggak ngajakin gitu, pasti nanti teman-teman ya udah nggak jalan. Kayak kita tuh sistemnya memang harus bisa membangun partisipasi dan semangat mereka dulu Kak gitu. Oh iya. Jadi gitulah, iya. kita kan sebagai Gen Z, sebagai agent of exchange ya. Tentunya kita masih memiliki energi yang masih lebih besar lah, lebih cukup lah ketimbang dengan orang-orang yang sebelumnya. Jadi memang ayolah mari kita lebih genjot lagi gitu, circle-nya teman-temannya yang lain gitu. Jadi kan kita bisa mulai dari yang kecil dulu Kak. Jadi dari circle kita sendiri dulu kita genjot dulu, nanti dari teman kita lagi ke teman gitu. Jadinya kita membangun antara dari satu ke satunya lagi. Oh, oke. Oh berarti dari circle kalian tetap kalian yang jadi motornya gitu. Kita usahakan biar kita itu bisa menjadi semangatnya mereka gitu, mengajarkan mereka, karena kan minat dan partisipasi mereka yang benar-benar turun menurut Ina Kak. Jadi ya udah sih, kita harus sama-sama saling genjot, saling semangatin lagi gitu. Oh Maksud gitu ya. connection. Berarti anak muda sekarang itu emang terlalu banyak bermain HP apa men-scroll media sosial gitu, akhirnya kepedulian terhadap lingkungannya berkurang, atau mereka cuman peduli aja tapi di media sosial aja. Gimana itu menurut kalian? Apakah memang ada yang emang sebatas ini bagus nih, kayak misalnya ada di yang lagi viral itu kan ada Pandawara Group itu. Cuman nge-repost, nge-like komen, tapi mereka tidak melakukan aksi nyata. Itu ada nggak gitu teman-teman yang gitu di sekitaran kalian? Kalau temen sih sejauh ini kami ya nggak tahu yang lainnya itu belum menemukan seperti itu. Cuman akan ada pasti kasus seperti orang-orang yang hanya menyukai konten tersebut atau hanya menirukannya, tapi hanya dalam waktu sehari saja, sisanya tidak menirukan lagi gitu. Jadi kayak aduh ini kita harus menjaga lingkungan, ayo kita pilah sampah, ayo kita buang sampah pada tempatnya, besoknya males yaudah buang sembarangan. Banyak kasus seperti itu. Fenomena yang terjadi malah seperti itu Iya, ya. Jadi malah cuman seperti semangat itu. di awal aja. Iya, semangat Lama-lama di awal, makin kendor. Terus gimana itu caranya ngatasinnya itu? Menurut kalian nih ya, gimana biar tetap semangat terus gitu? Misalnya selama ya seumur hidup lah kalau bisa ya. Kalau itu sih
emang pada dasarnya adalah kesadaran diri sendiri. Tapi kita juga yang sebagai wadah Green Youth Bali juga pasti akan semakin menggencarkan sosialisasi atau kegiatan yang mendukung pikiran-pikiran anak muda untuk terbuka terus agar menjaga lingkungan seterusnya atau selanjutnya seperti itu. Iya, emang agak susah ya untuk menyadarkan seseorang gitu akan pentingnya kebersihan lingkungan gitu ya. Mungkin kembali lagi ya, mereka akan sadar mungkin cuman di awal aja beberapa hari, setelah itu balik lagi ke kebiasaan lama ya, karena mungkin kebiasaan dari kecil ya. Nah itu aku juga mau tanya, itu penting nggak nih ditanamkan dari kecil akan kebersihan kepada anak-anak sehingga mereka sadar nanti ketika sudah dewasa untuk menjaga lingkungan gitu. Kira-kira seberapa penting sih menurut kalian? Sangat amat Iya, penting. sangat Penting karena menurut saya itu adalah dasar dan sebagai pupuk. Jadi bagaimana kita besar, bagaimana cara kita dididik, itu saya akan percaya bahwa didikan kita dari kecil itu akan mempengaruhi kita ke depannya bagaimana. Jadi jikalau hal tersebut sudah diajarkan sedari kecil, maka itu akan berdampak besar nantinya di saat orang-orang itu sudah bertumbuh dewasa, dan pasti orang tersebut memiliki mindset yang berbeda-beda. Jadi orang yang tidak dididik dari awal atau dari kecil akan memiliki mindset cuman sampah plastik satu doang gak akan merusak lingkungan. Beda dengan orang yang sudah dididik dari awal, ini satu sampah plastik akan mencemari lingkungan sebegitunya, saya akan pilah. Beda pikiran seperti itu menurut saya. Oh iya, oke teman berdua tuh, berarti memang penting banget ya dari kecil, entah kalau kamu punya adik atau kamu punya anak, punya saudara, dari kecil tuh udah harus diajarin gitu ya akan pentingnya kebersihan lingkungan gitu. Oke teman berdua, ini udah sampai hampir, udah lebih dari jam 8:30 ini, udah waktunya kita berpisah dengan Winda dan Rani ya teman Pro2 ya. Tapi sebelum berpisah aku mau minta dong pesan buat teman Pro2 di luar sana untuk topik kita yang menjaga alam adalah bentuk nasionalisme anak muda. Kira-kira apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang ingin kalian sampaikan gitu. Silakan. Baik, mungkin dari aku dulu ya Rani. Untuk teman-teman Pro2, jadi mari kita lebih bangkitkan lagi semangat kita, partisipasi kita terhadap lingkungan kita. Mari kita lebih terjun lagi ke dalam bagaimana kita menjaga lingkungannya. Kita mulai dari hal terkecil dulu, mulai membersihkan lingkungan sekitar rumah kita, baru kita mulai langsung terjun ke desa. Jadi jangan sampai kita merusak alam kita dan menjadikan masyarakat lebih hancur lagi, karena kita akan mewariskan alam ini kepada anak cucu kita nantinya. Jadi ketika alam kita rusak, maka apa yang akan kita wariskan nantinya. Jadi pesan aku kayak gitu, mari kita lebih bangkit lagi semangatnya dan partisipasinya. Oke, kalau dari Rani? Besarnya memang sudah disampaikan oleh Kak Winda, dan pesan singkat dari aku adalah jangan FOMO, jangan hanya ikut tren semata hanya sehari saja, dan lakukan itu secara rutin dan terus menerus. Tidak hanya sehari atau 2 hari, sejam atau 2 jam, karena nantinya yang berdampak positif adalah diri kita sendiri. Percayalah, hari ini aksi yang kita lakukan hari ini akan berdampak pada diri kita selanjutnya dan akan merubah mindset dan wawasan kita. Walaupun hanya tentang sampah, tentang hal kecil, tapi mari yakini bahwa lingkungan bersih dan lingkungan positif seterusnya juga akan berdampak baik pada diri kita. Iya, oke. Terima kasih Winda dan Rani ya atas pesan yang disampaikan untuk teman berdua. Dan saya juga mau ngucapin terima kasih buat kalian berdua udah meluangkan waktu, menyempatkan waktu untuk datang ke sini berdialog bareng aku, berbagi cerita ya. Oke teman berdua, ini udah 8:30 lebih tuh waktunya aku untuk undur diri dari dialog ini, dan kamu jangan kemana-mana karena sehabis ini tentunya aku masih bakal ada di sini, bakal ngasih informasi dan tentunya lagu-lagu hits kekinian buat kamu. Jadi tetap stay tune di Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Terima kasih Winda dan Rani. Ya, terima kasih kembali. Cangkul yang dalam menanam pohon di rumah kita. Iya.
Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat. Dan pastikan mereka itu tumbuh